konten itu bukan masalah untuk ditiru. Konten itu nggak masalah. Makanya nggak bisa dimasukkan ke copyright kalau misalnya konten. Konten itu nggak bisa dipatenkan. Tapi kalau misalnya nama itu bisa. Nama bisa. Terus kemudian apa namanya lagu itu bisa dipatenkan. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Tadi kita udah 1 jam ternyata, wow nggak kerasa ya kita udah 1 jam loh teman-teman. Keren banget. Ngobrol-ngobrolnya udah keren banget dan kita masuk sharing chit-chat pengalaman-pengalaman yang udah ada gitu kan. Nanti bisa kita lanjut dengan Mas Iip atau Mas The Inspiration. Nah, kali ini kita tunggu koneksinya, teman-teman. Oke. Nah, Mas Ip, lanjut lagi, Mas Ip. Oke. Sesi dua nih. Gila, keren banget ya. Kita sharing-sharing 2 jam, nggak cukup. 1 jam nggak cukup. Tadi gimana? Iya, pas udah di itu kan, mereka udah pada diem. Terus gantian aku ngomong kan, yaudah Mas, silakan, dipersilakan. Baik Pak. Pak, mohon maaf nih Pak, saya punya bukti-buktinya bahwa si mbaknya ini tuh ngasih ke saya. Buktinya ada. Semua list footage-nya ada, Mas. Bener nggak? Dibikin buku Mas, buset, dibikin buku sama si mbaknya itu tuh. Yang itu tuh, lah nggak tahu lah, biarin bodo amat. Kesel banget itu, serius. Ini juga buat teman-teman, hati-hati, oke. Teman-teman kalau misalnya dapat minta kliennya gini, kalian jelasin kriteria kalian, portofolio kalian, biasa bikin apa. Itu yang wajib kalian share ke dia dulu pertama kali. Nah, setelah di situ, dia diem tuh. Si kliennya diem dulu. Mau nyerang balik. Pak, saya ada footage semua. Ini ada detik, menit, titik komanya ada semua. Catat, gila nggak gua? Titik komanya catat semua, ngeri. Makanya gue bilang, ini yang Pak, ada semua Pak catatannya. Terus permintaannya Mbak seperti ini pun ada semua. Lagu pun mereka yang bikin. Minta dari si Y itu gitu kan. Nah itu makanya pas saat kayak gitu, aku dituntut gitu nggak bisa lah. Oh gitu ya, oke deh, yaudah, oke sebisa mungkin Mas, bikin ulang aja, What? Yang ada di otak cuma nggak bisa, ini nggak bisa, seperti kayak gitu nggak bisa. Nah, itu, aku cuma bilang, what? Bikin ulang Mas. Iya, itu bikin ulang. apa namanya? Video yang dipermasalahkan itu isi konten dari videonya atau lagunya? Konten dan lagu Mas. Kalau lagu bisa, tapi kalau konten nggak bisa loh. Nah, kalau lagu kan kita bisa cari-cari yang lain, bener nggak Mas? Kalau lagu memang copyright itu bisa, tapi kalau konten nggak bisa. Kalau yang itu nggak bisa, makanya. Bingung nggak lo? Mas ya udah ganti lagunya yang lain. Iya, lagu oke Pak, bisa. Kalau lagu oke. Pak, lagu padahal breakdown semuanya. Videonya ganti ya Pak. Tunggu. Gua cuma bilang, cuma satu. Tunggu. Kenapa tuh tunggu? Pak, ini di luar budget Pak. Udah bilang gitu. Ya. Budget Pak. Bapak kasih budget segini. Dan saya sudah memenuhi semua. Si mbaknya pun sudah tanda tangan. Ya. Bener nggak? Benar. Iya nggak? Benar. Ya. Profesional dong. Kita profesional. Mbaknya udah tanda tangan, oke. Gitu. Akhirnya masuklah si itunya kan petinggi kliennya. Masuk dulu briefing. Anggarannya dikeluarin. Nggak bisa. Mas, diturunin lagi Mas harganya. Nggak bisa Pak, ini gila aja. Mas, 2 minggu Mas, Mas. Project kayak gitu Mas.
Itu baru shoot 2 minggu. 2 minggu mati tuh gua. Oke. Feelingnya satu buah pabrik gede gitu kan. Pabrik gede yang nggak boleh disebutin lah, itu Nah, udah lama kasusnya. ya. Jadi sharing kayak gitu tuh kalian hati-hati. Jadi teman-teman harus hati-hati juga. Jadi jangan sembarangan terima job kalau kalian, si kliennya tuh belum tahu kalian gitu loh. Belum tahu backgroundnya teman-teman, backgroundnya apa, terus portofolio yang pernah dibikin apa, itu yang bakal jadi bumerang. Nah, terus Pahami kalau aturan-aturan yang jelas. iya ada aturan-aturannya gitu. Makanya teman-teman nggak sembarangan terima job-job kayak gitu tuh gitu. Kalian bisa jadi content creator untuk diri kalian sendiri. Bener nggak Mas? Benar. Untuk diri kalian sendiri is okay. So far so good lah. Sejauh ini kalian bisa share sendiri, buat konten sendiri, kalian bisa. Cuman tetap ada aturannya. Nah, Tetap ada aturannya, etika-etikanya pun dijaga, ya kan? Atau copyright pun kalian harus perhatiin. Selain editing, soalnya kalau video kan apa namanya, memang publikasi video itu kan mencangkup dari suara, ya kan, gambar juga kan, dari gambar juga. Kadang aja kalau misalnya dari foto pun itu juga ada sesama vendor yang bilang fotonya kayak punyaku nih. Ini mesti niru-niru kayak punyaku. Jadi seperti nggak enak kan seperti kayak gitu. Cuma dalam artian ini yang seperti yang aku bilang tadi, konten itu bukan masalah untuk ditiru. Konten itu nggak masalah. Makanya nggak bisa dimasukkan ke copyright kalau misalnya konten. Konten itu nggak bisa dipatenkan. Tapi kalau misalnya nama itu bisa. Nama bisa. Terus kemudian apa namanya, lagu itu bisa dipatenkan. ya betul. Nah, tapi kalau kontennya sendiri banyak lah. Ya contohnya seperti kayak gini, live ya. Ini live Instagram. Semua orang bisa sekarang melakukan live Instagram. Kita nggak bisa mengklaim kita pertama kali live Instagram, yang lainnya nggak boleh. Kan nggak bisa seperti kayak gitu. Nggak boleh. Nah, itu seperti itu. Aneh. Iya, makanya. Jadi teman-teman nggak sembarangan. Kalau di dunia foto, apa Mas yang biasanya kalau paling tricky kalau hal-hal kayak gitu tuh? Gimana? Maksudnya tricky kayak gimana? Maksudnya dalam hal foto seperti itu? Misalnya, itu footage gua tuh, itu hasil foto gua tuh, terus tiba-tiba diklaim tuh, ini karya lu, ini karya gua, wah buset. Nah, kalau aku sendiri sih bodo amat ya. Gini loh, istilahnya gini. Foto itu sudah berlangsung sekian puluh, bahkan dari abad kesekian sampai sekarang. Itu dalam hal fotografi. Dan dari dulu itu mulai dari foto hitam putih, foto yang apa namanya, blur, foto yang ada noise-nya. Sekarang kan mulai diikuti lagi, ya kan? Secara nggak langsung kita pun juga mengikuti tren yang ada, ya kan? Foto das. Nah, ini nggak bisa istilahnya kita mengklaim bahwa orang itu mengikuti style kita atau mencuri style kita. Itu nggak bisa. Betul. Warna aja bisa dicari kok. Kita cuma tinggal lihat, kalau misalnya pintar ngoprek-ngoprek warna gitu kan, bisa ketemu akhirnya. Warnanya mirip. Kita suka, kita posting, orang suka, orang datang ke kita. Siapa tahu kliennya dia setelah ngelihat dari vendor yang sana, ngerasa sana mahal, kemudian ke kita, kebetulan harga kita masuk ke dia, bisa aja dari vendor itu ngerasa curi klien nih kayak gini. Kan bisa aja seperti kayak gitu. Padahal kita nggak pernah melakukan hal-hal seperti kayak gitu. Jadi istilahnya, oke lah, ayo kita bersaing secara bebas, bersaing secara sehat. Intinya jangan menjelek-jelekkan orang lain. Betul. Gitu. Nah, kalau sama vendor jangan menjelek-jelekkan vendor lain. Istilahnya ya udah kita apa namanya, share apa adanya. Ini style kita, ini warna kita seperti kayak gini. Kemudian akhirnya kalau mereka mau ya ayo tanda tangan MOU-nya seperti kayak gini. Selesai, berikan, udah sama-sama, ini nggak ada masalah apa-apa. Oke.
By the way, sekarang udah lepas watermark ya, Mas? Nih teman-teman, salah satu yang dulu menginspirasi saya suruh bikin watermark tuh salah satunya The Inspiration. Duh. The Inspiration dan kelompok-kelompok teman-temannya gitu kan, dan banyak banget ada watermarknya gitu kan. Nah itu yang salah satu menginspirasi. Dan tiba-tiba sekarang sudah lepas watermark. Gitu. Nah itu gimana tuh Mas kalau misalnya kayak watermark gitu, dulu kan sempat booming tuh karena ada isu pencurian foto, pencurian footage atau apa gitu. Nah gini aja, kalau menurutku sih untuk watermark itu kebutuhannya kalau sekarang oke, nggak masalah diberikan watermark itu sesuatu. Ini karena gini ya, aku sendiri kenapa nggak memberikan watermark ke foto-fotonya sekarang itu bukan karena takut pencurian foto, tapi istilahnya karena seperti kayak gini. Kadang watermark itu kan mengganggu, ya kan, mengganggu pemandangan gitu kan. Terus satu sisi juga kadang orang lihatnya ini kenapa sih pakai kayak gini, pamer banget sih, gitu. Kayak gitu. Nah, mereka nggak tahu istilahnya kalau kita ingin mengamankan foto kita dari pencurian foto, seperti kayak gitu. Iya, Cuma sekarang karena alasan itu mengganggu kan, istilahnya mengganggu pemandangan, kadang-kadang malah menurunkan minat dari foto tersebut. Jadi istilahnya tak lepas kayak gitu. Jadi semua sudah tahu istilahnya style foto seperti kayak gini, oh diambil sama ini, style foto seperti kayak gini diambil sama ini, gitu aja sih. Ya itu jadi teman-teman mengenai watermark ya dari Mas Iip. Tapi kalau video tetap di belakang video pasti ada nama. Di belakang video. Gimana Mas? Di belakang video pasti ada namanya. Sorry, putus-putus Mas. Halo. Iya. Oke. Sip. Nah, kalau video kan di belakang video pasti ada namanya kan. Nama vendor tersebut biasanya. Di depan atau di belakang. Kredit kan sebenarnya seperti kayak gitu. Ya itu anggap aja itu watermark lah itu. Iya, itu yang khas sih. Betul. Sejauh ini ya kayak yang TV lah, TV juga kan mereka kasih watermark gitu kan, dari Trans TV, dari SCTV atau Net TV itu juga mereka banyak watermark. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman mau masalah watermark itu banyak banget kasusnya, banyak banget juga keluh kesahnya, pro kontra lah masalah watermark. Jadi teman-teman bisa mengamankan video, terutama footage sih. Pernah satu kali Mas, gue video, cek deh di Instagram, di YouTube channel gue, salah satu vendor itu mengklaim bahwa itu adalah footage dia. Ada di trip yang Salatiga Semarang kalau nggak salah. Ya. Ada salah satu inisial A gitu kan, inisial A. Akhirnya saya DM dan email. Terus saya mencantumkan di bawah. Padahal itu saya nggak sama sekali bukan bermaksud untuk mencuri footage-nya, cuman ya itu saya menganggap itu bagus. Saya benar-benar pure pengen coba ambil, ya kan? Ya kita ibaratnya mengapresiasi dia lah. Cuman ada kata MOU atau kita ketentuan namanya copyright footage apa. Akhirnya oke, saya cantumkan namanya dan saya tarik ulang, terus saya edit ulang, dikasih logonya dia ada, ya kita combine. Padahal itu, pure pas. Itu waktu itu footage-nya yang ngambil siapa? Yang ngambil dia. Cuman yang melakukan beneran kamu ambil footage-nya atau gimana? Atau kamu ambil footage itu mirip dengan dia? Enggak, memang aku ambil dari situ. Memang ambil dari situ dan ada beberapa part yang memang aku potong buang. Ya. Gitu. Oke, nggak apa-apa. Aku kasih kredit di bawahnya gitu kan. Kredit di bawahnya dan aku mohon izin. Udah langsung DM, udah masuk email.
bro aku izin minjem footage Ya, ya. lu gitu kan. Ada di YouTube channel gua ada beberapa itu dia kombinasi sama inisial A. Nah, inisial A juga itu termasuk kreator keren di Semarang. Hmm. Di Semarang apa di itu dia lupa. Pokoknya daerah itu lah. Dia bikinin kayak itu loh mas, time lapse gitu loh. Ya, Hyperlapse. ya hyperlapse. Ya itu Cepet banget itu kan. tak akuin keren. Makanya aku coba ambil, ya udah oke. Kata teman, itu lu kasih kredit. Ya udah, oke. Ngomong dulu sama orangnya. Iya. Itu. Jadi teman-teman kalau misalnya kayak kemarin nih Mas, jadi ada kasus juga nih Mas. Jadi teman-teman juga harus bisa memahami. Misalnya Mas yang lagi booming Mas, lagunya Latih yang keroncong. Iya, Gitu loh. Itu kan lagi booming tuh. iya, Ya kan? Terus dibikin banyak footage-nya tuh. iya, benar. Nah, Iya tahu. bener nggak? Footage-nya gitu kan. Terus ada satu teman, dia minta, Cuk, boleh lah bikinin gini. Iya, boleh. Terus footage-nya apa? Lu ambil ini aja, jadi kota Cirebon deh. Kota Cirebon, matang. Gue buka YouTube gitu kan. Ada, Man. Ada yang bikin. Oke. Terus kan, yang namanya kita tahu ya, Mas ya. Kita videografer ya, nggak masa. Kita videografer, kita cukup dengerin misalnya beat-nya aja kan. Misalnya si kreator yang sebelumnya tuh beat-nya wrong beat gitu loh. Ya. Bener kan? Ada suka kasus gitu kan? Iya. Dia footage-nya nggak pas sama beat-nya. Enggak ya. Terus kita re-upload dengan footage kita dan dengan skill kita yang berbeda. Tapi memang ambil dari footage dia. Nanti malah kasus. Gue bilang. Akhirnya aku hold. Enggak akan aku post. Udah. Aku udah bikin. Mantap. Gue bilang, beatnya mantap emang. Beatnya mantap, tinggal diedit, bikin slide tuh. Kan ada tuh yang nah gitu kan langsung tek gitu kan. Footage-nya tiba-tiba gambar apa. Cuman ya itu footage-nya pure dari si kreator pertama. Itulah yang susah teman-teman. Jadi teman-teman harus benar-benar kalau misalnya mau, itu juga kalian harus pinter-pinter namanya cari-cari celah. Ya nggak Mas? Banyak yang lagu copyright. Salah satunya kita nggak endorse dari NCSC. Kita nggak endorse NCSC. Tapi itu memang valid, benar-benar keren sih. Itu sound-nya tuh memang dia no copyright. Kita cobain, ya memang no copyright. Cuman ya kita pinter-pinter. Gimana kita kreator kita cari beatnya, cari nadanya yang pas, yaitu di copyright. Cuman ya kita berpikir kalau misalnya di dunia video ya Mas ya, ini kita bicara dunia video ya Mas ya, karena kebetulan kita bahas juga editing yang memang kita perlu di situasi corona saat ini. Jadi teman-teman jangan sembarangan, misalnya lagu Kahitna, terus lagunya siapa, kalian ambil pure langsung ditempelin gitu kan. Iya. Pure digayur gitu. Buset, gue bilang. Nih orang diguyur semua. Ya biarpun kita ibaratnya cover gitu. Tapi nggak live juga, nggak sampai segitunya juga gitu. Jadi kita harus benar-benar sharing sebisa mungkin. Sharing itu gimana nggak kena copyright. Karena teman-teman kalau misalnya kena copyright, kayak sayang gitu loh. Karya lu udah ribet. Iya, bener nggak Mas? Karyanya udah bagus, kena copyright ya. Apalagi lu YouTube-nya udah punya monetize, wah sakit. Nah itu Ya, apalagi. kalau misalnya bikin video, mending kalau misalnya suka dengan kontennya yang kamu suka dari vendor tertentu, itu mending buat sendiri.
Jadi oke, usahakan jangan ambil dari videonya mereka. Mencontoh nggak masalah, tapi istilahnya coba kita bikin sendiri seperti kayak gimana dengan cara kita sendiri, dengan style kita sendiri. Nah itu malah lebih oke gitu. Iya, Nggak iya. bakalan kena copyright. Gitu. Nah itu, jadi kita teman-teman nih di segmen kedua ini, edan segmen kedua, buset dah, ngeri, 1 jam nggak bakal cukup ya berarti, gile, 1 jam nggak bakal cukup bro. Jadi kalau untuk Pak sharing-sharing kayak gini tuh kalian bisa bisa juga nanti teman-teman follow Instagramnya ini The Inspiration, teman-teman harus bisa follow ya, juga follow Instagramku @yusufsugiartow. Yusufsugiartow. Jadi teman-teman untuk sharing-sharing kali ini kita banyak yang kita pelajari ya. Yang pertama dari segmen 1 apa Mas? Dari season editing. Dari editingnya seperti kayak gimana. Kedua, aplikasi apa yang bisa dipakai untuk booming-boomingan kita saat ini gitu kan. Jadi seorang content creator atau kita seorang editing itu di sesi 1 di part 2 gitu. Itu teman-teman bisa ambil maknanya, ambil ilmunya. Jadi aplikasi-aplikasi itu ada di sesi 1 ya. Sesi 1 udah. Di sesi kedua ini teman-teman harus memahami namanya copyright claim. Copyright claim, watermark, terus ketentuan-ketentuan umum yang kita mungkin bahas hal sepele, dipikirnya hal sepele, tapi itu ada Penting. di hukum, ada di hukumnya ya Mas ya, benar ya? Ya, ada. Di ITE bukan sih kayak gitu tuh? Iyalah. Iya kan? Iya, jadi Apalagi teman-teman. untuk publikasi kan. Nah, itu dia. Makanya teman-teman harus benar-benar paham dulu dari segi copyright-nya. Itu ada di season 2, teman-teman. Season 2 ini ya saat ini kita sudah membahasnya dari awal. Teman-teman harus bisa memahami. Dari season 1 editing, season 1 part 2-nya kita aplikasi, part 3-nya adalah sharing seputar pengalaman. Dan ini season 2. Season 2 itu kita copyright. Bahas tentang copyright. Gitu, teman-teman. Jadi, buat teman-teman semua, jadi seorang content creator atau videographer atau fotografer, kalian harus bisa memahami hal-hal tersebut. Supaya teman-teman tidak terdistract, bener nggak Mas? Wih, dan terdistract cuy, gila. Kalian boleh tetap berkarya, sama masalah-masalah seperti kayak gitu. betul. Nggak kesandung gitu kan, kesandung sakit Mas, kalau kesandung sama cewek ya boleh lah. Kesandungnya sama model cantik boleh lah gitu. Tapi kesandungnya masalah, mati gitu kan. Kesandung masalah mati, apa untungnya gitu kan. Oke teman-teman, jadi mesti paham. Sekali lagi saya tekankan buat teman-teman, ini untuk pembahasan di segmen ini adalah tentang copyright claim. Kalau teman-teman suka video ini, like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya ini bisa bermanfaat. Karena video ini tidak ada sponsor juga, ya nggak Mas? Tidak ada sponsor, kita memang benar. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sponsor ya Mas ya, nggak ada sponsor. Nanti sponsor next time aja, nanti ada sponsor di sini, kan nanti ada gitu. Bahaya. Oke. Ya. Jadi ini benar-benar pure kita sharing-sharing seputar foto video editing. Dan juga tentang aturan-aturan main kita dari pembahasan yang sudah ada. Oke teman-teman, jadi saya boleh merangkum untuk hari ini. Hari ini kita di sesi 1 ada tentang pertama editing, cara editing, aplikasi apa yang sedang booming untuk editing. Terus yang kedua adalah aplikasinya sendiri, ya kan? Aplikasinya sendiri itu ada banyak teman-teman.
bisa dicatat aja nanti, atau teman-teman bisa pahamin. Itu yang pertama, InShoot untuk video, terus Viva Video, Adobe Premiere Rush, Power Director, KineMaster, LumaVision. Iya, luar biasa. Terus juga itu dari hal ini ya, dari hal yang portable gitu ya. Portable tadi yang selain LumaVision portable juga ya, Mas? Portable. Itu untuk mobile ya, teman-teman. Ya. Jadi itu. Terus juga ada juga nanti tambahan untuk PC. Untuk PC atau laptop, teman-teman bisa pakai, ada Filmora, ada Premiere, ada After Effects, Final Cut, terus juga ada Wondershare, Sony Vegas, Nah, ada Sony Vegas ya kan, terus juga ada apalagi tuh Mas, banyak ya Mas ya, banyak sebenarnya banyak. banyak banget, betulnya banyak banget. Tapi kita mengkerucutkan dari hal-hal yang mudah kita pahami, hal-hal yang orang-orang mayoritas pakai, dan semua itu bisa dipelajari dan sudah ada banyak platformnya. Hitman udah pernah nyoba belum Mas? Belum pernah, kalau itu belum pernah. Itu juga salah satu editor video yang Xiaomi punya itu. Bagus itu. Bagus lumayan. Cuman berat Mas. Lu ngerender 30 menit video jadinya berapa, lumayan. Katanya sih enteng, tapi enggak. Udah tapi pakai kan? Udah pakai. Ya, enggak mau gua. Mau pakai. udah enak sama aplikasi-aplikasi yang ada. Tuh, jadi dari teman-teman, Premiere pun teman-teman nanti kalau misalnya membutuhkan link-linknya, nanti bisa DM ke saya, nanti akan saya kirimkan link-linknya, atau nanti bisa cek di Google Drive-nya saya. Nanti akan saya share di bio IG saya. Mungkin nanti bio IG saya nanti akan share. Nanti juga Mas Iip bisa share juga di bionya, supaya membantu teman-teman untuk jadi kreatif. Ya, mungkin. Karena teman-teman harus bisa kreatif nih dalam kondisi seperti ini. Kreatifnya dalam artian bukan kreatif gitu ya, tapi benar-benar kreatif gitu. Gitu teman-teman. Jadi aplikasi-aplikasi yang udah ada itu udah ada di segmen 1.2. Segmen 1.2 itu ada di menit berapa, teman-teman bisa pakai. Tuh aplikasinya ada booming apa di situ udah ada. Terus yang segmen 1.3-nya adalah sharing knowledge atau sharing pengalaman dari Mas Iip dan saya pribadi, kan? Jadi teman-teman harus memahami gimana caranya kalian mengambil job foto editing atau video editing yang kalian harus benar-benar pahami gitu. Supaya teman-teman gak terjangkit di segmen 2 nih. Namanya copyright dan watermark, pencurian. Itu sih. Jadi teman-teman nyambung semua nih kan. Pembelajaran kali ini benar-benar nyambung dan keren sekali dengan narasumber kita, Mas Iip. Thank you banyak Mas Iip. Sama-sama. 1,5 jam nih, keren, mantap tuh jiwa. Ya Kak, sharing-sharing kita 1,5 jam, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa ya teman-teman, subscribe, ada link ini nggak YouTube Mas? Oh nggak ada, link itu belum ada. Oh nggak ada. Instagramnya ya, jangan lupa follow Instagramnya The Inspiration. Dan juga apa Mas? Follow Instagram siapa Mas? Apanya yang vendornya? Kalau vendornya pakai Velimary. Nah itu usahanya Mas Iip. Dan jangan lupa follow Instagram saya juga di Yusuf Sugiarto Wicaksono atau Joseph Fotografi. Nah teman-teman bisa follow untuk beberapa video ini pun akan ada ditayangkan di YouTube channel. YouTube channelnya saya, YouTube channelnya Yusuf Sugiarto Wicaksono ya teman-teman, nanti bisa cari-cari di situ. Semoga ilmu ini bermanfaat buat teman-teman.
Don't go anywhere, stay tuned on me, and I'll be back. Thank you banyak buat Mas Iip. Thank you banget, Suhu. Wah, Oke. gile. Ini dadakan nih kita ya, bikinnya ya. Mantap, mantap, mantap. Sip, Oke deh, sip. keren banget nih kita. Gila, nggak kerasa ya Mas ya, 1,5 jam Mas. Gak kerasa kan? Iya, nggak kerasa loh. Sampai tadi ada countdown remaining apa gitu kan. Oh. Oke, sebelumnya gue nggak pernah nyampe 1 jam sih Mas. Bener. Biasanya live cuma 30 gitu kan. Ya, tapi saking serunya segmen kita kali ini, buat kalian semua, semoga sekali lagi menginspirasi. Tetap, corona boleh ada, tapi kreativitas harus tetap jalan teman-teman. Oke? Jangan Mantap mati jiwa. pokoknya. Oke, thank you banyak Oke, Mas. Oke, Thank thank you. Yo. Dadah.